Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, jumpa lagi dalam program Ziswa Lifestyle. Saudaraku yang dirahmati Allah, zakat adalah kewajiban bagi setiap orang yang mampu. Sama seperti sholat, puasa, dan haji. Zakat merupakan bagian dari rukun Islam, sehingga mengabaikannya adalah dosa besar. Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menyebutkan bahwa Islam dibangun di atas 5 pilar utama. Buniyal Islamu ala khamsin: syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Dalam banyak ayat, perintah sholat hampir selalu dirangkai dengan perintah berzakat. Wa aqimus sholat wa atuz zakat. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Maka dari itu, ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu saat menjabat sebagai khalifah pengganti Rasulullah SAW, di awal pemerintahannya menerapkan kebijakan memerangi orang-orang yang enggan berzakat. Memang sepeninggal Rasulullah banyak orang mulai meninggalkan zakat. Spontan saja kebijakannya ini menuai protes dari para sahabat, termasuk sahabat-sahabat senior sekelas Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Menurut para sahabat, kebijakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini dianggap terlalu berlebihan. Hanya karena kesalahan kecil orang tidak mau membayar zakat. Mengapa harus diperangi sedemikian rupa? Setelah melalui perdebatan yang alot panjang, akhirnya Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berhasil mengemukakan argumen yang diterima oleh para sahabat yang lain. Menurutnya, ia tidak semata-mata memerangi orang yang tidak mau berzakat. Tetapi, kata Abu Bakar, beliau memerangi orang yang mencoba memisahkan zakat dan sholat. Sementara dalam Islam, jelas sekali keduanya dirangkai dalam satu kesatuan. Wa aqimus sholat wa atuz zakat. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Saya tidak memisah-misahkan dua hal yang telah disatukan sendiri oleh Allah dan Rasulnya. Itulah kira-kira argumen Abu Bakar di hadapan para sahabat yang lain. Dengan argumen ini, para sahabat kemudian akhirnya menerima pendapat Abu Bakar dan bahkan mereka pada akhirnya mendukung kebijakan Abu Bakar. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, jadi andai kata ada orang muslim yang taat sholat namun enggan berzakat, padahal ia mampu melakukan itu, padahal ia wajib untuk berzakat, maka pada hakikatnya ia telah meruntuhkan sendi-sendi paling penting dalam agama. Menurut Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat yang banyak sekali meriwayatkan hadis, apa kata beliau? Siapa yang tidak membayar zakat, jika ia sudah wajib akan hal itu, berarti sholatnya tidak berarti. Senada dengan itu, pernyataan Ibnu Zaid radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa sholat dan zakat diwajibkan secara bersama, tidak terpisah-pisah. Sholat tidak akan diterima tanpa zakat. Saudaraku yang dimuliakan Allah, sedemikian pentingnya perintah zakat ini,
Bahkan dalam pembukaan Al-Quran setelah Al-Fatihah, di awal-awal surat Al-Baqarah, Allah menyebutkan ciri-ciri orang bertakwa. Apa itu? Orang yang menafkahkan rizkinya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan setelah iman kepada yang gaib dan mendirikan sholat. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang gaib, wa yuqimunas shalah, mendirikan sholat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka. Saudaraku, mengingat pentingnya zakat, maka Al-Quran menegaskan perlunya petugas khusus yang menanganinya. Dan zakat adalah satu-satunya ibadah mahdhah, ibadah formil dalam syariat Islam yang memiliki petugas, yaitu amil zakat. Maka pada zaman Rasulullah SAW, beliau mengutus beberapa sahabat, di antaranya Ibnu Abi Lubi'ah dan Mu'ad bin Jabal, sebagai petugas pemungut zakat, sebagai amil kalau kita hari ini menyebutnya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. At-Taubah 103. Saudaraku, kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun berada, ayat ini jelas sekali. Zakat harus dipungut. Bila perlu, amil zakat proaktif mengingatkan para muzaki untuk menunaikan zakatnya. Tentu dengan cara yang ma'ruf, sebagaimana halnya negara mengejar warganya untuk membayar pajak. Mengapa demikian? Karena seringkali orang lupa menunaikannya. Mengapa zakat harus diambil dari orang-orang kaya untuk diberikan kepada orang-orang fakir miskin? Ingat, zakat adalah penunaian hak. Allah menitipkan hak orang-orang miskin dalam harta orang-orang kaya. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Dan dalam harta orang-orang kaya itu disiapkan bagian tertentu untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Para ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dengan ayat ini adalah harta yang wajib dizakati. Dan itu menjadi hanya orang miskin. Orang miskin yang meminta, orang miskin yang tidak meminta. Ada orang miskin yang karena terdesak oleh kebutuhannya, ia mengungkapkannya dan dapat berterus terang meminta kepada orang-orang kaya. Namun ingat, ada orang-orang miskin yang dia tidak bisa mengungkapkan keinginan dan kebutuhannya itu meskipun terdesak oleh kebutuhannya demi menjaga kehormatan diri dan keluarganya. Zakat harus menjangkau mereka semua karena sesungguhnya harta itu adalah hak yang harus ditunaikan. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, dalam banyak ayat Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, banyak sekali kecaman terhadap orang-orang yang enggan menunaikan zakat. Satu contoh misalnya, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak mau menginfakkan di jalan Allah, maka berilah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih.
Ingatlah pada hari emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam. Lalu dengan itu disetrika dahi, punggung, dan lambung mereka dengan mengatakan, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. At-Taubah 34-35. Saudaraku yang dirahmati Allah, sejalan dengan itu Rasul pernah mengancam. Apa kata Rasul? Barang siapa yang dikaruniai oleh Allah harta kekayaan, namun tidak mengeluarkan zakatnya, pada hari kiamat hartanya akan berubah menjadi seekor ular jantan buas dan sangat berbisa dan sangat menakutkan yang memiliki 2 taring di atasnya. Lalu ular itu melilit dan mematuk dengan gerahamnya sambil berteriak, akulah harta kekayaanmu, akulah harta simpananmu dulu. Itulah ancaman dari Allah dan Rasulnya. Setelah mengancam ini, Rasulullah membacakan ayat berikut ini. Wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima aataahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Walillahi mirasus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Dan janganlah sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang telah diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya mengira bahwa kikir itu baik. Padahal kikir itu adalah buruk. Harta yang mereka kikirkan itu nanti di hari kiamat akan dikalungkan di lehernya. Milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Saudaraku, masih tentang ancaman bagi yang enggan berzakat. Rasulullah berulang kali menegaskan, apa kata beliau kali ini? Siapa yang mempunyai emas dan perak, tetapi dia tidak mau membayarkan zakatnya, maka di hari kiamat akan dibuatkan untuknya setrika dari api yang dinyalakan dalam neraka, lalu disetrikakan ke perut, ke dahi, ke punggung mereka. Setiap setrika itu mendingin, dipanaskan kembali, dan disetrikakan kembali kepadanya setiap hari. Padahal satu hari di akhirat sama dengan 50.000 tahun di dunia. Hadis riwayat Muslim. Mendengar ancaman ini, ada sahabat yang bertanya, wahai Rasul, bagaimana dengan orang yang punya unta? Nah, ini berarti kan kendaraan. Beliau menjawab, begitu pula dengan unta. Jika pemiliknya tidak membayarkan zakatnya, maka pada hari kiamat kelak, orang itu akan ditelentangkan di tempat yang datar, agar ia dapat diinjak-injak oleh unta-unta yang paling besar, unta-unta yang gemuk, dan anak-anak unta yang masih kecil. Semuanya menginjak-injak dengan kakinya dan menggigit-gigit dengan giginya yang tajam. Orang yang enggan berzakat, Allah Subhanahu wa taala akan membuat jalan hidupnya sukar. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanyassiruhu lil usra. Adapun orang yang kikir dan merasa cukup serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kami akan mudahkan baginya jalan menuju kesengsaraan. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, itulah beberapa ancaman langsung dari Allah dan Rasul-Nya bagi orang-orang yang enggan berzakat, padahal ia wajib berzakat. Mengapa sedemikian kerasnya ancaman itu? Karena orang yang menahan hartanya dan tidak mau membayarkan zakatnya, pertama, dia telah merampas hak orang lain. Karena ada hak orang lain dalam harta mereka. Itulah kenapa harus dizakati. Kedua,
ia bukan saja telah menghancurkan sendi-sendi ajaran agama, tetapi ia juga telah meruntuhkan salah satu pilar ekonomi umat dan menghancurkan sosial di masyarakat. Orang yang enggan mendermakan sebagian rizkinya kepada orang yang membutuhkan adalah perbuatan kikir dan sangat dibenci oleh Allah. Mereka lupa bahwa kekayaan yang dicapainya itu semata-mata hasil jerih payahnya. Tidak. Itu adalah karena karunia dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum man 'ahadallaha la in atana min fadli lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Falamma atahum min fadli bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Di antara mereka ada orang yang sudah berjanji kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah dan kami akan termasuk orang-orang yang saleh. Tapi apa yang terjadi? Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka lupa. Mereka jadi kikir dan berpaling dan selalu menentang kebenaran. Saudaraku, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, itulah di antara sifat buruk pada diri manusia yang harus terus-menerus diingatkan. Ada yang kikir dan mengajak, mempengaruhi orang lain untuk kikir. Ini yang paling berbahaya. Alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli. Orang kikir menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan karunia Allah yang telah Allah berikan kepadanya. An-Nisa 37. Maka dari itu, saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, saya mengajak, mari segera tunaikan zakat. Segera tunaikan hak orang-orang fakir miskin yang ada dalam harta kita. 2,5% harta kita bukanlah milik kita. Itu adalah hak orang lain yang ada pada harta kita. Kembalikan hak itu, tunaikan segera zakat kita, berikan apa yang menjadi hak orang lain. Apa kata Rasul? Harta tidak akan berkurang karena sedekah. Rawahu Muslim. Ma naqasa malun min shadaqatin. Saya ulangi sekali lagi. Harta tidak akan berkurang karena sedekah. Itu pesan Rasul. Percayalah. Demikianlah. Terima kasih sudah bersama Zisfaf Lifestyle. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.